Yang terhormat Bapak Jamal Buyung selaku sesepuh dan Ketua Pembina PSTI Provinsi NTB. Yang kami hormati Bapak Ketua Perkumpulan INI beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ketua PSTI Polda Mataram beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Bapak Ketua yang Mungwi NTB beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ketua Perhimpunan AK NTB beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ketua Indonesia NTB beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ketua Konstitusi NTB beserta rombongan. Dan terakhir yang kami hormati Perkumpulan Sosial Mulia beserta rombongan, serta Bapak undangan yang kami hormati. Selamat malam dan selamat datang di acara silaturahmi dan juga hari ulang tahun PSTI NTB yang ke-23 dan pertama di gedung Ibra pada tanggal 28 April 2024. Sebelumnya kita telah disyukurkan kepada Tuhan yang Maha Besar karena atas berkahnya acara ini dapat terus berjalan. Acara hari ulang tahun ini bertujuan untuk mengingat banyak hal tentang berdirinya dan perkembangan perkumpulan ini hingga saat ini. Berikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan doa sesuai kepercayaan masing-masing agar acara malam ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ketua PSMTI Provinsi NTB, Bapak Stefan Syed,
Stephen Shu kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, khususnya kepada para dewan, utusan-utusan dari perkumpulan. Nah, pada saat ini terus terang saya mengapa tidak menyebut nama satu demi satu, sebab saya ingin menjelaskan sedikit bahwa kita kebersamaan kita silaturahmi dan syukuran. Saya perlu mungkin menjelaskan sekalian. Bapak-bapak yang duduk di depan kita ini, selain sebagai ketua kumpulan, beliau itu secara langsung itu duduk sebagai dewan kehormatan di PSMPI, ya, ex officio, ya, seperti mantan ketua PSMPI, ex officio sebagai dewan pembina. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh dewan kita yang sangat membingungkan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk Pak Alwan ini punya 3 jabatan. Mungkin beliau sendiri itu tidak menyadari. Pertama, Alwan itu adalah ketua inti. Kita semua tahu dia ketua umum inti. Tapi secara tidak langsung ex officio duduk sebagai dewan kehormatan karena selaku ketua perkumpulan inti, perhimpunan inti. Nama Alwan Lestio sendiri kalau di struktural kita, beliau duduk sebagai dewan penyantun. Nah, jadi ada 3 jabatan. 3 jabatan. Nah, ini mungkin supaya kita sekalian itu clear pada saat ini bahwa PSMT, keberadaan PSMT adalah mewadahi warga Tionghoa yang ada, termasuk perkumpulan yang ada. Jadi ex officio ketua-ketua perkumpulan duduk sebagai dewan kehormatan PSMT. Nah, ini mungkin sedikit satu yang saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin melemparkan kepada teman-teman karena khususnya malam ini sebenarnya malam syukuran atau silaturahmi. Kami khusus merancang acara ini demi untuk bisa menjalin hubungan. Nanti sebentar lagi kita sudah mau usia 25 tahun. Nah, kami harapkan nanti di usia 25 tahun seluruh jabatan baik dewan maupun mantan pengurus bisa hadir bersama-sama. Sekarang ini hanya pengurus dan dewan yang periode ini yang hadir bersama-sama dengan kita. Namun kita harapkan nanti ke depan kami juga mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan apa yang harus kami lakukan, khususnya di usia yang ke-25 nantinya. Perhitungan mengapa kami ambil bulan April untuk ulang tahun PSMT ini, karena ada yang bertanya pada saya sebenarnya PSMT ini terbentuk kapan? Secara diskusi PSMT terbentuk itu bulan Februari. Mungkin waktu itu Pak Jamal yang ditunjuk bersama-sama. Pak Jamal waktu itu diminta didaulat untuk duduk sebagai ketua PSMT ini. Walaupun sebelumnya banyak terjadi itu, akhirnya sepakatnya itu pada bulan Februari. Kemudian kita menerima SK dari pusat itu tanggal 8 Maret 2001. Pak Jamal mendapat SK sebagai ketua PSMT NTB periode yang pertama. Namun pada waktu itu kepengurusan belum ada. Kepengurusan baru ada dilantik pada bulan April. Pengurusan itu baru ada pada bulan April. Nah, sehingga saya tidak tahu itu sejak bulan itu atau tidak. Itu 14 April itu berlaksana 24 atau 14 April itu adalah pelantikannya. Nah, pelantikan itulah mulai, dan saya ingat pada waktu itu karena saya selaku sekretaris, saya mengingat bahwa bulan Februari itu adalah terbentuknya PSMT secara khusus dan dilantik secara bersama-sama. Nah, ini mungkin nanti kalau ada misalnya dari Pak rekan-rekan sekalian pada dewan mengatakan, oh enggak
surat SK, maka kita akan masuk pada tanggal 8 Maret. Tapi kalau terbentuknya kepengurusan itu adalah April, 14 April. Nah ini mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan. Latar belakang terbentuknya PSMTI mungkin kita juga perlu harus mengetahuinya. Kalau PSMTI pusat kita tahu terbentuk latar belakang akan kerusuhan Mei 98. Begitu juga PSMTI NTB terbentuk warga kita mulai besar karena kerusuhan tahun 2000. Tahun 2000 banyak yang lari kemudian sampai ke Bali. Bali dibantu oleh PSMTI Bali. Pada waktu itu PSMTI baru dibentuk, PSMTI Bali baru dibentuk, namun belum dilantik. Nah kemudian PSMTI Bali membantu, berapa bulan kemudian baru PSMTI Bali dilantik. Nah itu mempercepat pembentukan PSMTI NTB, sehingga PSMTI NTB itu dibentuk kurang lebih setahun setelah kejadian itu. Nah, ini mungkin sedikit ulasan singkat yang saya ingin mengingatkan kepada kita. Setelah terbentuknya PSMTI NTB, maka banyak program-program yang mungkin Bapak Ibu tidak tahu, terobosan-terobosan yang dibuat pada periode pertama oleh Pak Jamal itu menjadi satu pilot project yang dikagumi dan yang selalu menjadi contoh kepada pusat. Itu sebabnya mengapa PSMTI NTB sangat dihargai oleh pusat pada zamannya Pak Jamal atau zamannya Pak Teddy Yusuf sebagai ketua umum. Karena terobosan-terobosan itu oleh PSMTI ada pembinaan, kemudian ada mengupayakan tempat, mengupayakan mempersiapkan adalah dasar-dasar dari suatu organisasi yang baik. Pak Jamal berusaha untuk bagaimana memiliki dana abadi untuk sehingga operasional PSMTI siapapun yang menjadi ketua bisa berjalan terus. Itu dimulai pada zamannya beliau, sehingga itu berkembang terus dan kita berkomitmen mengembangkan itu semua sampai pada hari ini. Anak-anak muda di sekolah ini diberikan pembekalan itu kita lakukan, kita seleksi pada zaman beliau, sehingga banyak anak-anak muda kita yang kita sekolahkan ke Tiongkok, ada beberapa, ada 5 anak, kemudian kembali dan sekarang ini ada sebagian masih mengajar bahasa Mandarin. Itu terobosan-terobosan pertama yang dilakukan. Padahal pada waktu itu kita belum ada laptop, kita masih dipinjamkan itu yang sekarang dipakai oleh Gramedia di Pajak. Nah ini sedikit ulasan supaya kita mengetahui bahwa perjuangan apa yang dilakukan oleh beliau, khususnya Pak Jamal selaku ketua pada waktu itu, adalah satu perjuangan yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan sekali kepada mantan-mantan pengurus, sebaiknya saya mengatakan jangan mantan, pengurus-pengurus yang terdahulu dalam periode-periode itu bisa kita kumpulkan bersama-sama dan menjadi satu kekuatan. Sehingga pada saat ini kami juga berkomitmen untuk ke depan kami akan berusaha memberikan satu pengembangan apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat Tionghoa. Kita tidak akan banyak lagi turun ke bawah atau turun ke masyarakat umum untuk memberikan baksos atau memberikan sembako. Tapi kita akan lebih berfokus pada pembekalan ataupun pemberian pembekalan kepada anak-anak muda kita dan juga pengembangan daripada hubungan antara keluarga kita yang ada. Itu yang akan kita kembangkan seperti apa yang kita miliki sekarang, kumpulan kaum senior, kelompok senior yang terus berkembang, dan kita harapkan ini akan terus berkembang sehingga itu akan menjadi dorongan semangat kepada yang muda untuk memperhatikan orang tua. Begitu juga untuk yang muda-muda. Kita ada di sini ada beberapa kegiatan yaitu senam maupun menari, nyanyi, band dan lain sebagainya. Juga itu juga untuk olahraga. Kedepan kita akan mengadakan beberapa kompetisi. Kita mengupayakan supaya bisa bekerja sama dengan pihak luar, khususnya pada sekolah-sekolah generasi muda. Nah kita mulai untuk bulan depan kita mau mengadakan itu satu kompetisi menari atau kompetisi dance yang kita harapkan
dalam usia 12 sampai 19 tahun itu menjadi bagian, dan mereka merasakan bahwa ada perkumpulan warga kita yang mau memperhatikan dan mau menyiapkan memfasilitasi untuk suatu kegiatan positif, khususnya apa yang kita bisa lakukan. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan. Dan juga pada zaman kepemimpinan Pak Jamal dulu sebelumnya, maka kita diusahakan membentuk cabang-cabang. Mungkin banyak teman-teman juga tidak mengingat cabang mana yang pertama kali ada menjadi cabang PSMT di Kabupaten. Mungkin ada yang ingat. Mungkin dari teman-teman berpikir mungkin Mataram yang paling duluan. Ini sebenarnya bukan Mataram yang pertama ada. Yang pertama ada itu Sumbawa yang diketuai oleh Pak Firdo. Diketuai oleh Pak Firdo. Waktu itu saya ingat datang bersama Pak Jamal, ketemu Pak Bo dan almarhum di orang di rumah makan Bang Melita Rasa atau apa itu, saya ingat lagi. Nah, kumpul-kumpul seperti itu kemudian membentuk organisasi PSMT yang diketuai oleh Pak Firdo pada waktu itu. PSMT pertama yang dibentuk. Kemudian kita berkembang sehingga pada saat ini kita memiliki 5 cabang kabupaten kota. Saya berterima kasih kepada seluruh kabupaten kota yang hadir pada saat ini, dan kami ingin menyampaikan khususnya kepada kabupaten kota bahwa ke depan kami akan menjalin bagaimana kita akan banyak mengadakan hubungan silaturahmi, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kami harapkan Wandi bersama teman-teman, kebetulan Pak Ade, Ibu Ade yang hadir pada saat ini, itu mungkin setiap kali hadir ke PSMT itu bisa mampir, kemudian mengusulkan apa yang kira-kira kita buat supaya bisa menjalin akraban warga kita yang ada di Lombok dengan yang ada di Sumbawa, baik itu di Bima, Dompu maupun di Praia. Setelah terbentuk di itu, kita terbentuk juga di Praia yang diketuai oleh Pak Awi pada waktu itu, kemudian dilanjutkan sekarang oleh Pak Haji Suwarto. Nah, ini kira-kira sekilas balik mengenai PSMT yang ada, sehingga kita semua ini paham bahwa kita ini semua kelompok ataupun pekwan-pekwan ataupun kumpulan yang ada secara ex officio itu adalah, sekali lagi saya bilang, adalah anggota Dewan Kehormatan PSMT. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang duduk sebagai dewan-dewan kita, karena dari Anggala memberikan semangat kepada kami kepengurusan untuk bisa berbuat dan bisa berarti bagi masyarakat, khususnya yang ada di Lombok, secara umum yang ada di NTB. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini, hanya mengingat kilas balik mengenai PSMT dengan keberadaannya pada saat ini, dan yang ke depan kita harapkan, sekali lagi saya harapkan kepada pengurus DPD yang ada sekarang ini mempersiapkan untuk persiapan, jangan sampai pikir masih 2 tahun, tapi jangan sampai waktu itu kita tidak berhasil mengumpulkan kepada seluruh. Kita ingin mengembalikan, kita ingin mengingat kepada seluruh kepengurusan maupun warga-warga kita untuk keberadaan PSMT yang menjadi wadah. Kita sekali lagi akan menjadi wadah yang bisa kita bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih untuk pengertian dan perhatian Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Tuan. Untuk melengkapi acara peringatan Hari Ulang Tahun PSMT kita sajikan sebuah tarian.
yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Pembina, yakni Bapak Jamal Buyung. Kepada Bapak Jamal Buyung kami persilakan. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita hari ini menghadiri perayaan terbentuknya ataupun hari terbentuknya KSNTI yang ke-24 ke-23. Jadi kalau sekarang kita mengenang atau melihat 23 tahun itu adalah suatu masa yang cukup panjang. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai cita-cita atau mempunyai mimpi, maka 23 tahun itu adalah satu masa yang begitu cepat lewat. Mengenang 23 tahun yang lalu, pada masa itu saya didukung sama beberapa teman-teman yang meminta saya membentuk KSNTI. Padahal pada waktu itu saya pun belum punya pengalaman dan tidak mempunyai pengetahuan berorganisasi. Namun dengan saya menerima mandat itu, saya berusaha bagaimana membuat atau menjalankan mandat itu dengan sebisa mungkin, sekuatnya saya. Sehingga saya harus berterima kasih kepada saudara-saudara atau bapak-bapak yang pada waktu itu meminta saya membentuk KSNTI. Karena dengan saya ikut di dalam berorganisasi membuat saya lebih berpikir secara multidimensi. Saya tidak lagi bekerja seperti dalam perusahaan saya. Karena kalau saya bekerja dalam perusahaan saya mau kerja apa saja segera itu bisa. Namun setelah saya masuk di dalam organisasi, saya mesti berpikir secara menyeluruh. Nah, dengan saya itu 9 tahun di dalam organisasi KSNTI membuat saya betul-betul kembali mendefinisikan kehidupan ini. Karena kehidupan ini sesungguhnya nilai-nilainya itu setelah saya menemukan, makanya saya dapat dari KSNTI. Oleh karenanya saya selalu bersyukur dan saya berterima kasih terutama kepada teman-teman yang percaya kepada saya. Nah, hari ini kita perlu lihat temanya itu juga bersyukur. Saya saya mengajak saudara-saudara yang ada di dalam KSNTI maupun saudara-saudara yang tidak dalam KSNTI yang pada malam ini bisa hadir. Kita selalu harus bersyukur. Kita bersyukur bahwa pada saat-saat sekarang ini kita itu bisa menikmati kehidupan yang tenang, bahwa negara kita di dalam kondisi yang cukup kondusif, dan kita itu mempunyai satu organisasi yang dapat menyalurkan kita punya aspirasi, kita punya keinginan, ataupun kita punya niat baik. Bayangkan, kalau kita mempunyai niat untuk menyalurkan sesuatu, bila kita sendiri yang kita berteriak-teriak tentu tidak ada manfaatnya. Namun bila kita bisa salurkan melalui organisasi, maka organisasi itu akan memberikan kemajuan jauh lebih besar. Orang bilang, pepatah itu mengatakan, bila kita jalan sendirian, maka bisa cepat sampai tujuan. Karena apa? Tidak perlu berembuk sama siapa-siapa.
karena ini adalah milik saya sendiri. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka jalannya itu akan menjadi jalan lebih jauh walaupun agak lama. Oleh karena itu, inilah fungsi daripada kita berorganisasi. Saya berorganisasi 9 tahun di dalam PSMB. Saya sungguh-sungguh merasa saya bersyukur karena organisasi ini telah memberikan saya satu definisi yang jelas terhadap kehidupan, arti daripada kehidupan ini sendiri. Sesungguhnya kehidupan ini bukan adalah nilai kehidupan ini bukan hanya untuk diri sendiri. Apabila kita bisa berbuat keberadaan kita karena keberadaan kita, maka orang lain akan menjadi termanfaat atau menjadi lebih bahagia. Maka itu adalah sesuatu nilai tambah bagi kita. Sehingga saya dalam 9 tahun ini, saya selalu berusaha bagaimana saya buat. Namun apa yang tadi disebutkan oleh Ketua PSMPI, Saudara Stephen, itu setelah saya renung-renungkan bahwa itu adalah terlalu kecil, belum apa-apa buat saya, sehingga saya tidak pernah merasa saya telah berbuat sesuatu itu, namun hanya merupakan satu kewajiban kehidupan saya. Saya pun mengharapkan bahwa apabila kita telah menerima suatu mandat atau kita bergabung, maka kita perlu manfaatkannya dengan sungguh-sungguh, dengan selalu kita bersyukur. Oleh karenanya saya pun minta kepada Ketua kita, Saudara Stephen, harus selalu bersyukur, bahwa bersyukur adalah wadah ini, dan bersyukur masih banyak teman-teman yang bergabung di sekeliling kita. Oleh karenanya semestinya seyogianya setiap kali ketua kita ini mesti menghimpun atau menanya kepada teman-temannya, apakah ada usulan atau kritikan ataupun harapan apa yang perlu diadakan perbaikan. Karena setiap orang itu dilahirkan itu tidaklah sempurna. Nabi pun itu tidak pernah sempurna. Oleh karenanya Konfusius sendiri pernah berkata, Samsen. Jadi sampai tiap hari saya berintrospeksi 3 kali untuk memperbaiki diri. Nah, apabila kita semua, saudara-saudara maupun pengurus maupun ketua, dapat melakukan demikian, saya yakin organisasinya kita ini akan menjadi lebih berarti dan lebih berbobot. Dan semua saudara yang bergabung di dalam PSMP itu pun akan mendapatkan sesuatu nilai setelah bergabung. Jadi jangan kita itu bergabung tetapi tidak berbuat apa-apa. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Marilah yang punya kelebihan itu mengisi yang kurang, dan yang merasa diri sendiri itu masih kurang, belajarlah untuk menyempurnakan diri sendiri. Sehingga dengan demikian itu kita berorganisasi itu tidak sia-sia, tidak datang ke sepertinya kalau kita sudah pergi berkuliah di perguruan tinggi, namun setelah keluarga itu tidak tahu apa-apa. Itu harapan-harapan saya. Semoga kita punya teman-teman bisa dapat dipetik maknanya. Dan saya selalu berpikir, kenapa kehidupan ini mestinya kita itu memberikan sharing kepada orang lain. Karena saya selalu bersyukur. Saya merasa saya bersyukur itu
sehingga saya lebih memikirkan orang lain. Ya. Karena kita berpikir bagaimana kita berbuat agar kehidupan ini menjadi lebih bernilai, makanya kita selalu harus berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak perlu mestinya dengan materi, tapi cukup yang tidak mampu, marilah dengan pikiran, tenaga untuk disumbangkan. Yang punya, marilah kita jangan terlalu berpikir materi itu adalah utama. Karena saya sendiri dapat membuktikan bahwa saya berbuat baik. Saya tidak menjadi lebih miskin. Apabila orang berbuat baik itu, maka itu sesuatu hal ataupun sesuatu perbuatan yang cukup terpuji. Saya tidak mengatakan atau saya tidak mengharapkan ada pujian, karena saya selalu apabila berbuat, saya tidak pernah mengingatnya. Dan apabila orang yang berbuat baik itu namun minta diingat-ingatkan atau minta sesuatu kembali, itu disebut bukan perbuatan baik atau sesungguhnya. Jadi marilah kita semua saudara-saudara, untuk kita punya organisasi ini, untuk kemanusiaan itu, mari kita berbuat lebih banyak dan selalu kita ingat bersyukur untuk kita bisa berbuat baik. Berbuat baik tidak akan merugikan. Saya yakinkan kepada saudara-saudara, karena pengalaman saya hidup beberapa puluh tahun ini, saya berpikir, saya selalu berprinsip, saya memberikan orang kemuliaan, maka orang akan memberikan saya kemuliaan. Sehingga kita itu tidak pernah akan kekurangan sahabat, teman-teman, ataupun rezeki. Karena rezeki itu diam-diam dia akan datang. Saya yakin. Ya, semoga kata-kata saya yang apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di telinganya, ya jangan taruh di hati. Ya. Namun apabila dia bermakna, silakan saja dijalankan dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Pembina, yaitu Bapak Jaluri. Selanjutnya, marilah kita saksikan tayangan sekilas sejarah berdirinya PSMP NTB. Untuk Bapak Hendarno, dipersilakan.
Demikian sekilas tayangan yang kita baru saksikan tentang sejarah berdirinya PSRT NTB. Berikut tayangan sekilas kiprah PSRT di bawah Ketua Sebaisyu dengan Nato Endrano. Kegiatan SMT NTB bahwa kepemimpinan Bapak Sinton Sumianto ada beberapa kegiatan penting yang bisa kita laksanakan adalah kegiatan pada saat 17 Agustus pengibaran bendera merah putih. Dalam kegiatan ini kita juga siswa dari berbagai sekolah dan sekolah tiga bahasa dari sekolah SDK Katolik. Dan kita juga melihat bahwa pemberian boneka ini adalah dalam acara pertandingan badminton yang diselenggarakan di SMTI. Tanggal 17 Agustus selain melaksanakan kegiatan pengibaran bendera, bertepatan juga dengan hari ulang tahun Bapak Ketua PSRT NTB Bapak Sinton Sumianto yang melakukan pada tanggal 17 Agustus dan sekalian merayakan bersama-sama. Ini adalah satu kegiatan untuk mengisi hari kemerdekaan melalui American Games, permainan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam budaya kaum dari orang Tionghoa ada satu peringatan hari Ronde, dan pada saat ini PSMTI memulai gerakan pembangunan Ronde ini agar mudah dan pengetahuan mengenai hari Ronde terus bisa dilestarikan.
orang tua dapat menikmati kemudahan secara biaya dan secara waktu dan memiliki kepastian secara hukum, karena ini merupakan salah satu kerjasama yang sah secara hukum yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan Ketua KSMPI NTB. Demikian kita saksikan sekilas kiprah KSMPI NTB 2023-2024. Kami berharap agar seluruh anggota KSMPI NTB dan juga seluruh jajaran pengurus dapat terus bekerja sama